Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang sumber pokok ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Perkenalkan nama saya Muhammad Faizal Autor dengan NPM 262171111120. Perkenalkan, nama saya Rizka Faujia dengan NPM 262.171.111.121. Perkenalkan, nama saya Mary Amelia dengan NPM 262171111149. Perkenalkan, nama saya Julfa Fauzia dengan nomor NPM 262171111118. Materi pertama yaitu mengenai pengertian Al-Quran. Nah, Al-Quran ini merupakan sumber pokok ajaran Islam dan sebagai kitab suci umat Islam. Nah, Al-Quran ini diambil secara bahasanya itu dari kata qoro'a, yaqro'u, kiro'atan, wa Qur'anan. Nah, yang artinya adalah sesuatu yang dibaca atau secara harfiahnya adalah bacaan yang sempurna. Nah, sedangkan menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup nabi dan rasul, juga merupakan mukjizat yang diturunkan melalui malaikat Jibril lalu dikumpulkan dengan mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Nah, kita untuk mempelajarinya dan membacanya itu sebagai ibadah, dan diawali dari surat Al-Fatihah diakhiri hingga surat An-Nas. Lalu di sini juga ada beberapa istilah lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, yang pertama ada firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Nah, ini berupa kitab. Nah, ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, yang kedua ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, yang kedua ada firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi, tetapi lafaz dan maksudnya itu disandarkan kepada Allah. Ini berupa suku. Jadi tidak berupa kitab, suhufnya itu seperti suhuf Nabi Adam yang ada 10. Nah, yang ketiga ada firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, tetapi lafaz atau redaksinya itu disandarkan kepada Allah. Nah, atau biasa disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ini jadi hadis, tapi di dalam hadisnya itu terdapat ayat Al-Qur'an. Nah, yang keempat ada selain terjemah yaitu kitab tafsir. Nah, kitab tafsir ini bisa kita gunakan untuk memperdalam ilmu Al-Qur'an. Oke, ada beberapa nama lain juga dalam Al-Quran. Misalnya, yang pertama itu ada Al-Bayan sebagai penerang, yang kedua ada Al-Zikir sebagai peringatan, yang ketiga ada Asyifa obat, yang keempat ada Al-Kalam atau ucapan, yang kelima ada An-Nur atau cahaya, keenam Al-Furqan atau pembeda, ketujuh Al-Hikmah atau kebijaksanaan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pembagian dan sejarah Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu terdiri atas 30 juz, 144 surat, dan 6.236 ayat. Surat terpanjang dengan 286 ayat adalah Quran Surat Al-Baqarah, dan surat terpendek adalah 3 ayat dengan Surat Al-Kautsar. Nah, kenapa jumlah ayat dalam Al-Quran itu bisa bervariasi? Salah satu penyebabnya adalah karena cara atau aturan menghitung yang ditetapkannya. Surat-surat yang panjang terdiri atas bagian lagi disebut ruku, yang membahas tentang tema atau topik tertentu. Nah, Al-Quran tidak disusun secara kronologis penurunannya. Ada 5 ayat pertama yang diturunkan di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan, tahun pertama sebelum Hijriah, atau yang bisa kita kenal dengan Malam Nuzulul Quran. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, yang terletak pada Quran surat Al-Alaq, surat ke-96 dari ayat 1 sampai ayat 5. Nah, selanjutnya ayat terakhir diturunkan di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad SAW berusia 63 tahun, tanggal 9 Zulhijjah, tahun ke-10 Hijriah, terletak dalam surat Al-Maidah, surat ke-5, ayat ke-3. Nah, selanjutnya ditinjau dari segi masa atau tempat turunnya Al-Quran, maka dibagi atas 2 golongan. Yang pertama adalah Makkiyah, yaitu surat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, umumnya ayat-ayat Makkiyah ini pendek-pendek, teman-teman. Jadi, ada 19 dari 30 juz dari isi Al-Quran, dan jumlah ayatnya pun banyak, ada 4.780 ayat. Nah, biasanya diawali dengan kata Ya Ayuhan Nas, yang mengandung hal-hal pokok dalam ajaran Islam yang berhubungan dengan keimanan, ketauhidan, kisah-kisah umat terdahulu, dan juga mengajarkan budi pekerti. Nah, terus yang kedua yaitu golongan Madaniyah, yaitu surat Al-Quran atau ayat-ayat
Al-Quran yang diturunkan di Madinah atau sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, umumnya ayat ini panjang-panjang dan ada 11 dari 30 juz dari isi Al-Quran. Dan jumlah ayatnya pun sedikit dibandingkan dari golongan Makkiyah, yaitu 1456. Dan biasanya terdapat perkataan ya ayyuhalladzina amanu yang mengandung arti atau hal-hal yang berhubungan dengan syariat muamalah atau hukum-hukum kemasyarakatan, sosial, dan juga ketatanegaraan. Nah, jadi dulu itu bangsa Arab jadi tidak terbiasa dengan budaya baca tulis dan Nabi Muhammad SAW pun merupakan seorang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis. Namun, penulisannya sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditransformasinya menjadi teks seperti yang sering kita jumpai saat ini pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kemudian pada masa ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, ada beberapa orang sahabat yang ditunjuk untuk menuliskan Al-Quran. Di antaranya ada Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Mu'ammiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Dan kemudian media penulisan yang digunakan pada saat itu pun beragam. Di antaranya ada pelepah kurma, ada lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, terus juga potongan tulang belulang binatang. Dan dulu itu mayoritas sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Quran setelah wahyu diturunkan. Karena pada masa itu bangsa Arab adalah termasuk orang yang kuat dalam segi hafalannya. Dan kemudian pada masa kekhalifahan Abu Bakar, terjadi beberapa pertempuran yang mengakibatkan tewasnya beberapa penghafal Al-Quran yang jumlahnya sangat banyak. Dan Umar bin Khattab pada saat itu merasa khawatir akan keberadaan Al-Quran tersebut gitu. Lantas kemudian meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan seluruh tulisan Al-Quran yang pada saat itu tersebar luas di antara para sahabat. Dan kemudian Abu Bakar pun langsung menyusun secara rapi dalam satu mushaf Al-Quran dan mushaf tersebut kemudian berpindah kepada Umar sebagai khalifah penerusnya dan juga selanjutnya mushaf tersebut dipegang oleh anaknya yakni Hafsah yang juga sebagai istri Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa pemerintahan khalifah ketiga, yakni Utsman bin Affan, terdapat keberagaman dalam cara pembacaan Al-Quran atau kiroat yang disebabkan oleh adanya perbedaan dialek atau seperti perbedaan bahasa, suku, bangsa yang berbeda-beda gitu. Nah, hal ini menimbulkan kekhawatiran Utsman sehingga ia mengambil kebijakan untuk membuat sebuah mushaf standar gitu atau menyalin mushaf yang dipegang oleh Hafsah. Nah, bersamaan dengan standarisasinya, seluruh mushaf yang berbeda tersebut dengan yang diperintahkan semuanya dibakar gitu atau dimusnahkan. Nah, maka mushaf Al-Quran yang disebarluaskan dari zaman Khalifah Utsman bin Affan hingga saat ini atau sekarang adalah mushaf yang sama. Kandungan isi Al-Quran. Al-Quran bukan hanya berisi tentang tata cara beribadah, tetapi juga mengajarkan bagaimana kita harus berperilaku, berhubungan dengan orang lain, dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Isi kandungan dari Al-Quran ini juga berisi pedoman kehidupan manusia. Secara umum, kandungan Al-Quran meliputi dari akidah, 2 ibadah, 3 muamalah, 4 akhlak, 5 hukum, 6 sejarah atau kisah umat terdahulu, 7 dasar-dasar ilmu pengetahuan, 8 informasi tentang hal gaib. Yang ke-1 adalah akidah. Akidah ini berkaitan dengan apa yang kita yakini sebagai seorang muslim. Kita akan lebih yakin dalam menjalankan ajaran agama dan menghadapi berbagai hal dalam kehidupan. Keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan meliputi dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada qada dan qadar. Kedua, ibadah. Ibadah ini merupakan bentuk nyata dari keyakinan tersebut. Melalui ibadah, kita dapat menunjukkan rasa syukur, ketaatan, dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini bertujuan untuk menaati dan menyembah kepada Allah. Contohnya, ibadah yang sering kita lakukan yaitu sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Lalu yang ketiga adalah muamalah. Muamalah adalah aturan tentang bagaimana kita berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Muamalah ini berdasarkan aturan Allah, yaitu contohnya seperti jual beli, hutang piutang, larangan riba, dan juga berhubungan sosial.
Lalu yang keempat adalah akhlak. Akhlak merupakan sikap atau perilaku yang kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Eee, Akhlak ini, mengajarkan kita tentang akhlak yang baik, yaitu akhlak mahmudah, dan juga menjauhi akhlak buruk, yaitu mazmumah. Contohnya adil, kasih sayang, dermawan, sabar, dan juga tawakal. Yang kelima adalah hukum. Hukum Al-Quran bukan hanya larangan, tetapi juga menjadi pedoman agar manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik, aman, dan sesuai dengan ajaran Islam. Contoh hukum dalam Al-Quran ini yaitu mengenai hukum warisan, pernikahan, larangan mencuri, larangan minum khamar, dan juga bertujuan memberikan keselamatan dan juga kebahagiaan. Lalu yang selanjutnya adalah kisah-kisah terdahulu. Nah, kisah-kisah umat terdahulu atau sejarah terdahulu bukan hanya untuk kita ketahui, tetapi juga untuk menjadi pelajaran bagi kita agar dapat mengambil contoh dari hal-hal yang baik dan menghindari kesalahan yang terdahulu. Dalam sejarah atau kisah umat terdahulu juga terdapat kisah para nabi dan umatnya mengandung hikmah dan pelajaran menjadi bahan pembelajaran bagi generasi berikutnya. Lalu selanjutnya dasar-dasar ilmu pengetahuan. Al-Quran memberikan berbagai petunjuk dan gambaran tentang alam cerita kehidupan dan juga tentang cerita kehidupan manusia. Salah satu contohnya yaitu dengan mukjizat proses terjadinya hujan. Lalu dasar-dasar ilmu pengetahuan ini mendorong manusia untuk berpikir dan juga belajar. Yang selanjutnya adalah informasi tentang hal-hal gaib, berkaitan dengan sesuatu yang tidak dapat kita lihat secara langsung. Contohnya, malaikat, jin, peristiwa yang belum diketahui manusia, menjadi bagian dari keimanan seseorang, menjadi bagian dari keimanan seorang muslim. Karena hal tersebut benar-benar ada berdasarkan ajaran Allah. Yang selanjutnya ada interaksi dengan Al-Quran. Sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri dapat banyak isinya yang memiliki keberkahan dan keutamaan bagi kita semua jika berinteraksi dengan Al-Quran. Tuntutan seorang muslim untuk berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu salah satunya, yang ke satu, mengimani Al-Quran. Beriman artinya yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mengimani Al-Quran yaitu yakin bahwa isi Al-Quran itu semuanya benar, tidak perlu diragukan lagi. Terus yang kedua yaitu mempelajari Al-Quran. Selain yakin, kita harus memahami isi Al-Quran. Memahami isi Al-Quran yaitu bisa melalui membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, terus menghafal Al-Quran, dan memahami Al-Quran. Yang ketiga yaitu mengamalkan Al-Quran. Al-Quran tidak ada artinya jika kita tidak mengamalkan Al-Quran tersebut. Karena tujuan Allah adalah menurunkan Al-Quran yaitu untuk menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Yang selanjutnya yang keempat yaitu dakwah, yang artinya menyeru atau mengajak kepada semua orang untuk mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena dengan mengajak orang-orang untuk membaca Al-Quran, kita mendapatkan amal jariah karena kita sudah mengajak orang-orang. Terus yang selanjutnya, selain Al-Quran sebagai sumber ajaran kita, yang selanjutnya ada hadis. Hadis memiliki dua makna, yaitu secara etimologis dan yang kedua yaitu terminologis. Secara etimologis yaitu yang pertama jadid, yang artinya yang baru. Terus qorib yang artinya yang belum lama, dan khabar yang artinya kabar. Kabar sendiri artinya yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Secara terminologis, hadis artinya sebuah kabar suatu kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mau sikapnya, amalnya, pelajarannya kepada sahabat-sahabatnya. Selain hadis dan sunnah, ada dua lagi sebagai sumber ajaran kita, yaitu khabar dan asar. Hadis sendiri yaitu perkataan, perbuatan, dan ajaran Nabi kita yang disampaikan kepada sahabat-sahabat Nabi dan ulama-ulama yang disampaikan kepada kita semua. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah yaitu suatu sikap maupun pelajaran amal yang dilakukan Nabi yang
dituruti mendapatkan pahala, dan tidak dituruti tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya yang khabar. Khabar adalah berita yang berasal dari nabi, sahabat maupun tabi'in. Yang terakhir yaitu asar, yang umumnya dinukil dari sahabat, tabi'in atau ulama lainnya. Jadi seperti sudah Baik. kita bahas, sunnah atau hadis menetapkan apa yang dilihat dari periwayatannya. Sunnah bersifat jani, al-wurud yaitu kualitas periwayatannya bersifat relatif, tidak mutlak. Oke, kita lanjut. Dalam hadis ini atau bisa disebut juga al-sunnah, nah ini terbagi menjadi dua bagian besar. Nah, yang pertama, sunnah ini ada sunnah gair tasyriyah. Jadi, sunnah gair tasyriyah ini bersifat al-hajar al-basyariyah atau bersifat kemanusiaan. Misalnya seperti kayak kita makan, minum, tidur, atau kegiatan apapun yang bersifat kemanusiaan. Dan yang kedua, yaitu mencerminkan tradisi pribadi dan masyarakat. Misalnya ada kegiatan di gotong royong di masyarakat, ataupun pertanian, ataupun kayak pengobatan, suatu kayak yang ada di masyarakat kayak posyandu kayak gitu. Nah, yang ketiga, pengaturan urusan sosial, misalnya kayak strategi perang, atau kalau di kita itu bisa biasanya melakukan organisasi. Nah, yang kedua ada sunnah tasyriyah. Nah, sunnah ini merupakan kayak pengejuahan atau bisa disebut metode atau kayak perwujudan dari misi kerasulan atau aturan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, terus ada juga sebagai keputusan Rasulullah SAW, di mana pada saat itu beliau menjadi hakim pada zamannya. Yang kedua, yaitu pembagian atau jenis hadis. Ilmu hadis terbagi menjadi dua, yaitu satu, ilmu hadis riwayah, dua, ilmu hadis dirayah. Nah, ilmu hadis riwayah lebih membahas tentang bagaimana sebuah hadis diriwayatkan dan disampaikan dari satu orang ke orang lain. Dua, ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah ini lebih membahas tentang penelitian terhadap hadis, misalnya memeriksa apakah sanad dan juga matan. Hadis tersebut juga dapat ditentukan apakah kualitas hadisnya bagus atau tidak. Lalu, sebuah hadis memiliki komponen yang membentuknya, yaitu satu, rawi orang yang meriwayatkan hadis, dua, matan. Matan ini berisi isi dari hadis tersebut atau pesan dari hadis tersebut yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu sanad. Sanad adalah rangkaian orang yang meriwayatkan hadis. Lalu mudawin. Mudawin ini adalah orang yang mengumpulkan dan juga mencatat hadis dalam kitab. Lalu, hadis berdasarkan bentuknya terdiri dari sunnah qauliyah, yaitu perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Dua, sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad SAW. Tiga, sunnah takririyah, yaitu persetujuan Nabi terhadap perkataan atau perbuatan sahabatnya. Lalu yang selanjutnya, berdasarkan jumlah orang yang meriwayatkannya, satu, hadis mutawatir, yaitu diriwayatkan oleh banyak orang, dan jumlah perawinya sangat banyak, dan juga tidak memungkinkan mereka bersepakat untuk berdusta. Yang kedua adalah hadis ahad, yaitu jumlah perawinya tidak mencapai tingkat mutawatir. Nah, hadis ini juga jumlah perawinya tidak mencapai yang dipersyaratkan untuk hadis mutawatir. Lalu hadis ahad dibagi menjadi tiga. Satu, masyhur, yaitu diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Dua, aziz, yaitu diriwayatkan oleh minimal 2 orang. Tiga, garib, yaitu diriwayatkan oleh 1 orang pada satu tingkatan sanad. Lalu yang selanjutnya adalah jenis hadis. Hadis jenis hadis, yaitu satu, hadis sahih. Hadis yang memenuhi syarat-syarat untuk diterima, dan juga perawinya terpercaya dan kuat hafalannya, serta sanadnya bersambung dan tidak memiliki kejanggalan atau cacat. Dua, hadis hasan. Hadis hasan ini hampir sama dengan hadis sahih, tetapi tingkat ketelitian atau kekuatan hafalan berada di bawah sahih. Hadis hasan juga ya tingkatan ketelitian atau hafalannya di bawah hadis sahih. Lalu yang ketiga adalah hadis daif. Tidak memenuhi satu atau beberapa syarat, yaitu syarat dari hadis sahih atau hasan, memiliki kelemahan dalam sanad atau banyak. Lalu yang keempat hadis maudhu. Hadis maudhu ini yaitu hadis palsu. Jadi hadis maudhu ini tidak memenuhi persyaratan hadis yang dapat diterima dan juga dibuat atau dikaitkan kepada Nabi secara tidak benar. Lalu yang selanjutnya adalah jenis hadis berdasarkan hukum syara. Berdasarkan dapat diterima atau tidak sebagai hujah. Satu, hadis makbul. Hadis yang dapat diterima
dan juga dapat digunakan sebagai dasar atau hujah. Contoh hadis sahih dan hadis hasan. Hadis yang dapat diterima dan juga tentunya dapat digunakan sebagai hujah. Yang kedua, hadis mardud, yaitu hadis yang tidak dapat diterima sebagai hujah atau sebagai dasar dan juga tidak memenuhi syarat hadis yang dapat diterima. Contohnya seperti hadis daif dan maudu dalam konteks materi. Lalu yang selanjutnya adalah hadis daif. Hadis daif adalah hadis yang memiliki kelemahan, contohnya satu mursal. Mursal ini tidak menyebutkan sahabat Nabi dalam sanadnya, dan juga munqati, yaitu terdapat sanad yang terputus. Yang ketiga adalah maklub, yaitu terdapat pertukaran atau perubahan dalam periwayatannya. Lalu yang selanjutnya adalah munkar, yaitu memiliki kelemahan pada perawi dan bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Lalu yang selanjutnya adalah matruk, yaitu perawinya dianggap sangat lemah. Dan yang terakhir adalah maudu, yaitu hadis palsu. Nah, selanjutnya adalah fungsi dan kedudukan hadis. Nah, hadis merupakan sumber ajaran yang kedua setelah Al-Quran sebagai sumber ajaran. Nah, hadis juga memiliki fungsi untuk menjadi rujukan dalam syariat Islam bersama Al-Quran, sehingga kedua sumber pokok inilah terbentuknya syariat Islam. Nah, berikut merupakan fungsi kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, hadis sebagai penguat Al-Quran atau bayan takrir. Nah, hadis berfungsi sebagai penguat pesan-pesan dalam Al-Quran dan peraturan-peraturan yang tersurat dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, Al-Quran itu menyebutkan suatu kewajiban dan larangan. Kemudian Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya menguatkan kewajiban dan larangan tersebut. Nah, dalam menguatkan pesan-pesan Al-Quran, hadis berperan sebagai yang pertama, menegaskan kedudukan hukum seperti menyebutkan hukum wajib atau fardu. Yang kedua, menerangkan posisi kewajiban atau larangan dalam syariat Allah. Terus yang ketiga, menjelaskan sanksi bagi pelanggarnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu hadis berfungsi juga sebagai penjelas Al-Quran atau bayan tafsir, di mana yang pertama itu menjelaskan makna-makna yang rumit dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mengikat makna-makna yang bersifat lepas atau takkid al-mutlaqoh. Yang ketiga, mengkhususkan ketetapan-ketetapan yang disebutkan Al-Quran secara umum atau mengecualikan hukum-hukum yang umum. Yang keempat, menjelaskan ruang lingkup masalah yang terkandung dalam nas-nas Al-Quran. Dan juga yang terakhir, menjelaskan mekanisme pelaksanaan dari hukum-hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran. Nah, yang ketiga, hadis juga berfungsi sebagai penguat hukum atau musyri'. Nah, yang pertama, hadis itu menetapkan hukum-hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Nah, kemudian terdapat 6 buah kitab hadis yang diakui atau Al-Qulub Al-Sittah oleh umat muslim di seluruh dunia. Nah, 6 diantaranya yang pertama secara berurutan yaitu Kitab Jami Al-Sahih karya Imam Bukhari. Yang kedua adalah Kitab Jami Al-Sahih karya Imam Muslim. Kitab Sunan Al-Nasai karya Imam An-Nasai. Terus yang keempat Kitab Sunan Abu Daud karya Imam Abu Daud. Dan yang kelima, Kitab Sunan At-Tirmidzi atau Jami Al-Sahih karya Imam At-Tirmidzi dan Kitab Sunan Ibnu Majah karya Imam Ibnu Majah. Nah, kemudian fungsi kedudukan hadis tersebut sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, atas dua sumber pokok ajaran inilah bangunan Islam itu sebagai sebuah ajaran agama yang dibangun seperti itu. Nah, persoalan kehidupan yang kian berkembang tahun demi tahun membentuk kompleksitas kehidupan yang sangat penting dan juga sangat tinggi semakin harinya. Nah, terus di zaman Nabi pun seperti itu, persoalan-persoalannya pun bahkan lebih rumit daripada sekarang. Dan Islam itu sebagai ajaran agama tentu harus bisa menjawabnya. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah sumber atau metode yang mampu menghadapinya, yaitu dengan istihad. Sekian dari materi yang bisa kami sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.